adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 6 Mei 2021, pekan kelima Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Kau telah mengutus Yesus yang berkarya bersama para murid 3 tahun lamanya. Begitu banyak nilai-nilai kehidupan dan iman yang ditanamkan oleh Yesus kepada para murid. Maka kami mohon, biarlah mereka yang telah mendengarkan nilai-nilai yang telah ditancapkan oleh Yesus dapat juga kami terima dalam zaman ini, sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas mulia kami dengan sukacita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah keluarga yang hidupnya rukun. Keluarga ini adalah keluarga sederhana, di mana ibu ditinggal suami dan tidak diberikan apa-apa. Dia berusaha untuk menjual makanan. Anak-anaknya berkeliling, ya, berjualan. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Selesai berjualan, mereka berkumpul kembali. Berapa banyak yang mereka terima dan berapa pesanan yang akan diminta untuk besok. Anak-anak ini biasa membuat catatan berapa laku kuenya. Pagi-pagi ibu sudah bangun karena anak sekolah. Jadi mereka berjualan sepulang sekolah. Pagi sebelum anak-anak sekolah, ibu sudah pergi ke gereja. Misa 30 menit. Langsung dia cepat-cepat pulang, membereskan semua pekerjaannya, dan makanan tentu sudah disiapkan. Sehingga ketika anak-anak mau berangkat sekolah, ibu sudah ada di rumah. Begitulah rutin setiap hari. Dan setiap sore mereka duduk bersama-sama berdoa rosario. Itulah pekerjaan dan tugas mereka. Sesudah itu mereka belajar. Bertahun-tahun terus berlalu, dan kemudian anak yang paling besar harus pergi meninggalkan tempatnya sekolah di luar kota. Demikian pula nomor 2, nomor 3, tinggallah yang kecil, 2 orang. Mereka terus melaksanakan tugasnya. Dulu maka kue-kue mereka keliling, sekarang tidak lagi berkeliling. Mereka sudah punya sebuah tempat kecil. Karena di desa itu mereka dikenal sebagai toko kue. Dari untung sedikit menjadi bukit. Tetapi ibu ini menanamkan nilai. Sebelum melakukan pekerjaan, berdoa dulu. Maka ketika mereka mau memasak kue pun, ibu juga berdoa dulu.
Doanya apa? Satu kali Bapa kami, satu Salam Maria, satu kemuliaan. Langsung mulai dengan mengatur bumbu-bumbu dan sebagainya, resepnya. Setelah itu ibu pergi. Ketika anak sudah mulai besar, maka anak-anak ditugaskan untuk membuat kue-kue itu. Maka ketika ibunya sakit, apa yang diminta oleh ibunya? Berkumpul bersama dan hanya mengatakan hiduplah rukun dan damai. Selama ini kita diberi oleh Tuhan begitu banyak karunia dan kasih-Nya. Pergilah pagi-pagi sebelum kemana berdoa dan ke gereja. Jangan lupa sore hari berdoa rosario. Tuhan tidak minta banyak, kan? Berapa sih waktu yang diminta? Ya? Doa Bapa kami, Salam Maria, kemudian berapa menit? Ke gereja kita pergi, pulang pergi 1 jam lah. Rosario paling lama 25 menit. Itu sudah kita lakukan setiap hari. Tetapi jangan lupa kita harus setia. Ya? Maka dia katakan, ayo Mama minta supaya kita berdoa rosario. Biarlah cinta Tuhan hadir dalam diri kita melalui Bunda Maria. Apa yang terjadi sudah itu? Ibu ini terus meninggal dunia setelah menyelesaikan doa rosario bersama. Lalu mereka tentu menangis. Tetapi sampai sekarang mereka tetap ingat bagaimana kasih Mama membawa mereka mengenal Yesus lebih mendalam. Dalam Ekaristi, tentu ketika sibuk sekali tidak bisa. Tapi ketika mereka punya waktu, mereka pergi ke Ekaristi. Dan saat sekarang ya live streaming. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar dari kata-kata Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Dan semuanya akan membawa kita sukacita. Keteladanan sebuah keluarga, keteladanan orang tua akan kehidupan iman ini penting. Tidak banyak berteori, tetapi dalam praktek keseharian mengisi waktu dengan menyadarkan kepada anak-anak berapa sih waktu yang diberikan untuk memuji Tuhan. Tidak lama, hidup sehari 24 jam. Ayo beri waktu untuk doa-doa. Kenapa? Doa menggambarkan relasi kita dengan Tuhan dalam cinta kasih. Demikian pula Yesus mengajarkan kepada para murid berdoa. Yang kita tahu doa Bapa kami. Bahkan ketika Yesus juga berdoa di Getsemani, sebelum mengalami penderitaan dia berdoa. Menggambarkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Ayo mari dalam situasi manapun kita membuatnya. Sehingga buahnya pasti. Yaitu sukacita dan damai sejahtera. Semoga kita diberkati.